Badira. Asmaul Husna. Ada Muhammad Al-Asqilani. Jadi ada Atiana Husna. Eva Safina. Rena Maulidi Dalama. Yulan Rizkiana. Izatu Hairunisa. M. Asim Syafi'i. Oke. Tapi sakit beneran. Yang Dewi Ibu. M. Fahmi Firmansyah. Muhammad Ihsan Afandi. Jalan. Gimana? Wadah. Muhammad Fikri Ainul Jawaya. Muhammad Fakul Irawan. Sakit. Suratnya nggak ada ya? Udah. Muhammad Fuad Hasan. Fatma Hafidiyah Najwa. Makoi. Muhammad Zahra Ridwan. Asal. Muhammad Zainul Rizki. Munadia Masurin. Natania Cahya Ramadhani. Novita Fitriani Koyunisa. Nurik Akhlaili Usma. Nurul Hidayat. Solehatul Amalia Fitria. Siti Saidatul Khairiyah. Kamina Fauzia Amin. Ulin Nisa Khairul Amala. Usmatul Hasanah. Bapak Zahra Nisa. Bella Kurniasari. Julia Juli Arianti. Julia Akreni. Mana? Izin. Jamnya mana? Bawah. Judin Aulia Aditi. Jadi kita ulang lagi materinya. Sekarang bunyi buka dulu. Yang kemarin kan kita membahas apa? Jinajat ya? Ada dua ya. Jinajat itu ada apa? Sama penganiayaan. Terus hubungannya bagi dua ini ada hubungan kisos. Ya, hubungannya ada kisos. Terus potong tangan. Terus ini nanti pembunuhan dibagi menjadi berapa? 3. Ada yang 2, ada yang 3, yang benar berapa? 3. Ada apa? Sengaja. Dan tidak sengaja. Berjatuh sengaja. Dan lupa sengaja. Ini nanti kita pakai metode bit mapping. Metode bit mapping itu metode yang bagaimana? Kalian membuat peta konsep. Nanti kalian membuat kata kunci. Misalnya nanti tugasnya untuk kelompok 1 membuat pembunuhan. Ini kelompok 1. Kelompok 2 nanti penganiayaan. Kelompok 3 nanti hubungannya ada kelompok 3 kisos. Kelompok 4 jihad. Nah nanti yang pertemuan selanjutnya pacaran ini akan saya jelaskan.
Sansa. Kalian buat bolpoin warna nggak? Enggak. Itu punya itu. Nah, yang mempunyai bolpoin warna bisa dibuat di sini. Kalian buat sekreatif mungkin. Nanti yang bagus tak kasih nilai kejadian. Hadiah aja Bu. Harus. Sepidol. Ini yang nomor 1. Bermain. Siapa tadi yang salah tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua dari kelompok 1 mau mempresentasikan bab jinayat atau pembunuhan. Nah, di sini apa itu pembunuhan? Pengertian pembunuhan berasal dari lafaz al-qatl yang merupakan masdar dari qatala yang dulu qatlan yang berarti membunuh, melenyapkan nyawa seseorang. Menurut istilah, yaitu perbuatan yang mengakibatkan lenyapnya nyawa seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja. Terus macam-macam pembunuhan. Ada berapa sih? Macam 1, pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan dengan alat yang lazim untuk membunuh atau dengan cara mematikan. Contohnya, sengaja membunuh dengan senjata api, bom, senjata tajam ataupun dengan cara yang mematikan. Contoh, mencekik ataupun menyekap tanpa memberi makan. 2. Membunuh seperti disengaja. Pengertian: pembunuhan yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa ada niatan membunuh dengan alat yang tidak lazim bisa membunuh. Contoh, seseorang memukul temannya dengan buku kemudian mengakibatkan kematian. Pembunuhan yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Pengertiannya, perbuatan pembunuhan yang dilakukan seseorang karena salah dalam maksud atau karena kelalaian. Contohnya, pemburu yang membijikan senapannya kepada binatang akan tetapi targetnya melesat dan mengenai seseorang hingga meninggal. Kategori pembunuhan tidak sengaja.
Salah dalam maksud seseorang menembak orang lain yang ia sangka musuh dalam peperangan hingga mati dan ternyata korban terbunuh adalah kawannya sendiri. Kelalaian, seseorang terjatuh dari tangga dan menimpa bayi di bawahnya hingga mati. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu tentang ayat. Penganiayaan. Pengertian tindakan kekerasan atau perbuatan pidana yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Terhukum surat Al-Maidah ayat 45. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kata benar alaihim fiha anna nafsa nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sini bis sini wal juruha qisas. Macam-macamnya ada juga. Yang pertama, melukai. Zinanya dengan cara ini tidak menyebabkan qisas kecuali luka mudah, yaitu luka yang menyebabkan kulit robek dan tulang terlihat. Yang kedua, memotong anggota badan terbagi menjadi 3. Yang pertama, memotong sengaja harus mendapatkan qisas. Yang kedua, memotong serupa sengaja tidak mewajibkan untuk diqisas. Yang ketiga, memotong tidak sengaja tidak mewajibkan untuk diqisas. Yang ketiga, menghilangkan fungsi anggota badan. Yang pertama, menghilangkan akal atau menyebabkan hilangnya pemikiran seseorang. Dendanya membayar diat secara utuh. Yang kedua, menghilangkan pendengaran. Jika kedua hilang, membayar diat utuh. Jika satu telinga atau sebelahnya hilang, membayar kedua diat. Yang ketiga, menghilangkan penglihatan. Jika kedua mata hilang, membayar diat utuh. Jika satu mata hilang, maka membayar kedua diat. Tidak dibedakan antara sipit atau tidak. Yang keempat, menghilangkan penciuman. Hukumannya membayar diat secara utuh. Yang kelima, menghilangkan fungsi mulut atau fungsi, mewajibkan membayar diat secara utuh. Yang keenam, menghilangkan fungsi mulut atau merasa. Hukumannya membayar diat secara utuh. Di sini sekian dari kami. Di sini apa ada yang ditanyakan? Ya. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dia berasal dari kata wada yadi wadian wadiyatan yang mempunyai arti membayar denda. Jadi dia dalam arti bahasa adalah denda atau tebusan. Sedangkan dia dalam arti istilah adalah sejumlah harta yang digunakan untuk membayar denda atau tebusan yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang telah dilakukan baik berupa pembunuhan atau penganiayaan secara sengaja yang dilakukan. Jadi dia hanya dibayar ketika dimaafkan. Hukum dasar dia salah satunya terdapat pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Karena afiyalahu intasihi syai'un tiba mengkirmahu syai'un ada bisa. Ayat di atas memberikan hak bagi keluarga korban bahwa tidak harus dilakukan hukuman qisas, tetapi masih ada solusi yang terbaik yaitu memberikan dan diganti dengan membayar dia. Adapun sebab-sebab adanya dia adalah pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga orang yang dibunuh, pembunuhan yang seperti sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja, penganiayaan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh yang dimaafkan, pembunuh lari sebelum dilaksanakan qisas. Maksudnya yaitu keluarga pembunuh yang berkewajiban membayar dia tersebut. Qisas sulit dilaksanakan yaitu apabila melukai anggota tubuh orang lain yang sulit ditentukan ukurannya, lebarnya ataupun lebarnya luka. Macam-macam diat yaitu macam-macam diat dikelompokkan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama diat sudah adalah membayar harga sejumlah 30 ekor unta betina berumur 3 sampai 4 tahun. Untuk jajaran unta betina berumur 4 sampai 4 tahun dan 40 unta yang sudah digunting. Yang kedua adalah membayar harga sejumlah 20 juta kita betina lebih dari 1 tahun, 20 juta kita rambut kita betina umur lebih dari 2 tahun, 20 juta itu rambut kita jantan berumur lebih dari 2 tahun, 20 juta kita betina berumur 3 sampai 4 tahun, dan 20 juta kita betina berumur 4 sampai 5 tahun. Di sini ada yang ditanyakan. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang qisas. Qisas adalah balasan serupa sesuai dengan pidana yang dilakukan pelaku jinayah baik berupa pembunuhan atau penganiayaan. Jadi kan tadi ada tentang pembunuhan dan juga penganiayaan. Nah, ini kita membahaskan tentang hukuman dari kedua perbuatan itu. Qisas ada dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatl. Al-qatlu bil amri bil amri wal unsa bil unsa. Faman jaa bil amri fattiba'u bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsanin wa la taqimu bil amri bil ma'ruf. Faman yatadabbar dzalika fa'fu anda bi supaya dia
Barang siapa yang mendapat suatu maafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas tersebut itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Syarat kisah tentang memakan anggota badan. Yang pertama adalah pembunuh adalah orang yang memiliki keturunan yang baik dan berakal. Jika pelaku pembunuhan adalah anak kecil atau orang gila, maka itu tidak dikisos. Menurut dua yaitu pelaku pembunuhan bukan orang tua dari korban, baik ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Yang ketiga, korban adalah orang yang terpelihara dadanya, baik orang Islam, kafir Sunni, atau kafir yang melakukan ibadah aman. Terakhir dari pembunuhan adalah sepadan antara pelaku dan korban, yaitu korban tidak lebih rendah derajatnya daripada pembunuh. Kedua, syarat kisos sebelum memotong anggota badan. Satu, antara anggota badan yang dipotong dengan badan yang akan dikisos sejenis. Maksudnya kalau yang dipotong itu tangan kiri, jadi yang dikisos ya tangan kiri. Kedua, antara anggota badan yang dipotong dengan anggota badan yang akan dikisos setara. Ketiga, anggota badan yang akan dikisos harus memiliki tempat persambungan seperti siku-siku dan pergelangan tangan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi, jenazah ini ada dua, jenazah pembunuhan, yaitu jenazah yang dilakukan terus yang kedua ada penganiayaan, yaitu jenazah yang dilakukan anggota salah adapun hukumannya itu ada 3 saja. Kisos, kemudian kafarat. Pembunuhan ini tadi dibagi menjadi berapa? 3. Pembunuhan sengaja itu disebut dengan qatlul amdi, pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang mematikan. Hukumannya apa? Ya, dikisos. Sama jihad ini kalau dimaafkan oleh keluarga korban. Jihad keberatan apa jihad apa? Tidak kematian, tidak dendam, bunuh. Ya benar. Apa hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja itu? Tidak dikisos, tetapi hanya dihukumi jihad. Kalau pembunuhan serupa sengaja itu pembunuhan yang kayak ya misalnya sama ingin
budir burung tetapi melindungi manusia. Nah itu dinamakan pembunuhan serupa sengaja. Apa hukuman seperti pembunuhan serupa sengaja? Kemudian penganiayaan. Penganiayaan itu juga ada dua. Penganiayaan berat sama penganiayaan ringan. Kalau penganiayaan berat itu perbuatan seperti melukai anggota badan seseorang yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan, misalnya memukul tangan sampai patah. Misalnya kamu memukul tangannya temannya sampai patah. Perbuatan penganiayaan. Terus yang kedua penganiayaan ringan, perbuatan melukai bagian badan yang tidak merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan. Misalnya kalian duduk di teman, itu juga termasuk penganiayaan. Kisos itu apa kisos? Kisos apa hukuman kisos? Hukuman yang kedua yaitu kisos pembunuhan sama kisos anggota badan. Dari sini paham belum? Berarti menghilangkan manfaat Fungsi atau manfaat ya. Berarti lah sama nih. Itu misalnya dipaksa, misalnya kayak kan biasanya ada loh anak kecil dipaksa sampai apa ya? Ada luka-luka kayak gitu kan? Ya itu bisa saja upaya sendiri. Kemudian mulato sama diat mukhafa. Diat mulato itu diat berat, adapun diat mukhafa itu diat ringan. Tapi terakhir kafarat belum dijelaskan kan? Apa itu kafarat? Ada yang tahu? Nama denda seperti dia, tapi kalau kafarat ini bagian dari taubatnya seseorang. Taubatnya seseorang karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam.